Haleluya, shalom bagi kita semua. Dimanapun saudara berada, saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar lagi kembali daripada firman Tuhan, yaitu dengan judul mengajarkan perintah Tuhan sampai kepada anak cucu kita, yang terambil dalam Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini merupakan tulisan dari Musa untuk mengingatkan bangsa Israel generasi yang kedua tentang peraturan dan hukum Tuhan, ya. Sebab Musa pada waktu itu tidak diizinkan Tuhan sampai ke tanah perjanjian, dan selanjutnya Yosua lah yang memimpin bangsa Israel sampai kepada tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel, ya. Dimana pada waktu itu posisi bangsa Israel akan menyeberangi sungai Yordan. Namun saat ini juga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga sedang akan menjalani kehidupan, tapi bukan untuk menyeberangi sungai Yordan, tapi untuk menjalani kehidupan kita dengan takut akan Tuhan. Saudara terkasih, wajar bagi seorang tua ketika memberangkatkan anaknya untuk pergi merantau. Orang tua sangat berharap sekali dan akan memberi pesan kepada anaknya dengan demikian, anakku, jika nanti kamu sampai ke perantauanmu, sampai di sana jangan lupa ya, kamu beribadah kepada Tuhan, kamu berdoa kepada Tuhan, dan jika nanti cita-citamu itu tidak tercapai, kamu jangan putus asa ya, karena Tuhan sudah mengatur segalanya. Demikian juga Tuhan mengingatkan bangsa Israel melalui Musa, ya. Ketika bangsa Israel takut akan Tuhan, melakukan hukum Taurat Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan bangsa Israel kekurangan atau merasa khawatir, ya. Tuhan akan mencukupi dan memberkati bangsa Israel. Demikian sebaliknya, jika bangsa Israel tidak mematuhi peraturan dan hukum Taurat Tuhan, Tuhan pun akan marah, ya. Tuhan ingin bangsa Israel lebih mengasihi Dia dari segala apapun, ya. Dari firman Tuhan yang kita baca di atas, kita bisa membahasnya dan kita bagi menjadi dua, ya.
yaitu sebuah keharusan untuk melakukan perintah Tuhan dan upah yang akan didapatkan bagi mereka yang melakukan perintah Tuhan. Saudara terkasih, sebuah keharusan untuk hidup melakukan perintah Tuhan, yaitu di mana jika kita menilik kembali di ayat pertama tadi, ya, Ulangan pasal 4 yang pertama, ada kata maka sekarang, ya. Kalau di bahasa Ibrani-nya berkata ve'ata. Kata ini merupakan sebuah pemberitahuan bahwa Tuhan telah mengenalkan dirinya kepada bangsa Israel, siapa Dia, tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib, tentang bagaimana Tuhan telah membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Dan artinya Tuhan tidak menuntut umatnya tanpa alasan, ya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dan yang Tuhan mau untuk dilakukan oleh bangsa Israel melalui kata maka sekarang ini. Yang pertama adalah mendengar serta melakukan perintah Tuhan. Kata ini, ya, di ayat 1 dikatakan setelah maka sekarang, hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Ini merupakan sebuah tekanan, ya, supaya bangsa Israel melakukan firman ini, perintah ini, mengingatnya dan tidak mengabaikannya. Perintah ini tidak boleh ditambahi atau dikurangi, dan perintah ini harus ditaati, ya, karena ini merupakan suatu ketetapan. Di bahasa Ibrani-nya dikatakan baklata, ya, menjadi suatu ketetapan. Jika kata ini digabungkan, ya, maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Ini mengingatkan 10 perintah Tuhan yang ditulis di sebuah loh batu. Jadi pengingat yang menjadi suatu peraturan dan ketetapan agar bangsa Israel melakukannya atau mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, aturan dan hukum Tuhan menunjukkan kelayakan bangsa Israel menjadi sebuah keunggulan, ya. Mereka menjadi unggul di antara bangsa-bangsa. Ini sebuah kelebihan bagi bangsa Israel, ya, daripada bangsa-bangsa lain, di mana bangsa ini atau kelebihan mereka dapatkan bukan karena kebesaran mereka, bukan karena kerajinan mereka, tapi karena kasih Tuhan saja, ya. Bagaimana Tuhan mendengar setiap mereka yang berseru, yang datang kepada Tuhan, tidak seperti ilah-ilah lain. Seperti itu Bapak Ibu Saudara terkasih. 3, kemudian menjaga hidup dalam Tuhan, ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ya. Keterangan di atas betapa sangat berharganya aturan dan perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel, ya. Jika mereka ingin diselamatkan, mereka harus melakukan perintah Tuhan, ya. Peristiwa di Horeb menjadi sebuah kesaksian atau sebuah bukti bahwa Tuhanlah yang menjadi keselamatan, bahwa Tuhanlah yang menjadi kebebasan bagi bangsa Israel, dan bahwa hanya Tuhan sajalah yang menjadi kebanggaan bagi bangsa Israel karena kuasa dan kebesarannya, sehingga mereka menerima firman ini dan mereka harus hidup takut akan Tuhan sampai seumur hidupnya, ya. Dan apa upah yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Israel agar mereka sampai ke tanah Kanaan? Ada 2. Yang pertama, kehidupan atau kematian, ya. Bagi mereka yang melakukan Taurat ini, hukum ini, maka hiduplah mereka dan terhindar dari kematian. Dan bagi mereka sebaliknya yang tidak melakukan perintah ini, maka mereka akan mengalami kematian. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa kehidupan merupakan
eksistensi hidup yang diberkati ya, merupakan suatu berkat ya yang sangat berharga dari Tuhan. Hidup yang diberikan Tuhan tidak berbayar, yang diterima hanya dengan cuma-cuma. Itulah yang diinginkan manusia, yang merupakan suatu gambaran yang diberikan Tuhan bagi bangsa Israel. Mereka hidup menjadi sebuah bangsa pilihan. Ya. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan yang harus mereka hargai. Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kita kesempatan ya, karena Tuhan ingin kita semakin berubah agar kita tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, bahkan semakin kita melakukan kasih Tuhan ya. Bahwa hukum dari Gunung Sinai itu memberi kita sebuah kewajiban, tetapi hukum dari Tuhan mendorong kita untuk melakukan yang baik, sehingga kita memiliki buah, yaitu buah Roh Kudus. Di perjanjian lama, seorang pemimpin harus mengajarkan bahwa harus kita melakukan hukum itu. Tetapi di perjanjian baru, seorang pemimpin mengajarkan bahwa hidup kita harus memiliki buah Roh Kudus. Karena yang menjadi dasarnya adalah Yesus Kristus ya. Itu bisa kita lihat di Roma 10 ayat 4. Di sini Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Bisa melihat jika hukum dari luar itu mungkin membebani kita, tetapi ketika hukum itu, ya hukum Tuhan itu kita hidupi di dalam hidup kita, itu menjadi sebuah keharusan, atau ketika kita tidak melakukannya menjadi sebuah kekurangan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara terkasih, itu menjadi atau mendarah daging dalam hidup kita. Kita akan melakukannya dengan sukacita, dengan tulus. Ada sukacita ketika kita melakukannya. Lakukannya dengan sukacita, dengan rajin, dengan sebuah kewajiban ya. Maka ada firman Tuhan berkata, dari buahnya lah dikenal ya, dari buahnya lah kita dikenal. Orang percaya memiliki roh yang hidup ya. Sangat gampang mengenal orang percaya yang hidup di dalam roh daripada yang tidak. Kita sangat ketika kita ada di sebuah perkumpulan, dimanapun kita berada, komunitas, dia akan merasakan, oh ini orang yang takut akan Tuhan. Dia akan merasakan ada perbedaan ya. Kita berbeda dari yang lain. Seperti itu maksudnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Kita dikenal, kita berbeda ya. Sebab siapakah orang yang heran ketika melihat orang hidup bergerak, bisa bekerja, bisa makan, minum, dan lain sebagainya ya. Tetapi seharusnya kita heran jika orang hidup bisa melakukan hal-hal yang di atas, bisa bergerak, bisa makan, bisa minum ya. Karena orang mati tidak bisa melakukannya, tetapi orang yang hidup bisa melakukannya. Sebaliknya kita heran kalau orang hidup tidak bisa bergerak, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang menjadi herannya lagi, kalau orang percaya tidak bisa atau tidak melakukan hukum Taurat ini. Seharusnya kita orang yang hidup di dalam roh dan kebenaran adalah orang yang melakukan hukum dan peraturan Tuhan ini. Kita tidak akan bisa melakukan dosa lagi karena kita sudah mati dalam dosa dan kita hidup di dalam Dia. Orang percaya akan hidup di dalam roh dan kebenaran, memakan makanan rohani, meminum minuman rohani, melakukan hal-hal yang rohani.
Memang terkadang kita sering diperhadapkan ke sebuah perkara yang dapat menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Tetapi mari kita satukan hati kita, tetap mengandalkan Tuhan, hidup dalam firman-Nya, serta mengerjakan firman tersebut. Terhadap Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan memimpin kita untuk melakukan perintah Tuhan. Ya, jadi kita tidak boleh mengabaikan atau melalaikannya. Mari kita bersuka cita hidup di dalam Tuhan. Kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kehidupan dan kematian merupakan dua sisi yang berbeda, ya. Siapa yang bisa menghindari kematian? Siapa yang bisa mengelakkannya, ya? Siapa yang bisa menolak ajalnya ketika kematian datang, ya? Satu hal yang perlu kita camkan, bahwa ketika Tuhan memberi kehidupan bukan untuk dipadamkan. Dan ketika ajal menjemput kita atau kematian menghampiri kita, harusnya kita tidak menjadi mati dengan kasih dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang percaya adalah mereka harus berusaha di dalam Tuhan, melakukan kehendaknya, hidup menurut firman, menjadi berkat dimanapun kita berada, mengajarkan firman ini di mana saja kita berada. Kita ajarkan firman ini kepada anak cucu kita, kepada saudara-saudara kita. Ini menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita untuk menyampaikan firman ini sampai ke generasi kita selanjutnya. Jadi jangan kita menganggap remeh firman Tuhan, mengabaikannya, sebab firman Tuhan ini adalah menjadi sebuah sesuatu yang berharga, ya. Jadi mari kita menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus memiliki hikmat sehingga kita menjadi layak di hadapan Tuhan, serta menjaga diri di dalam roh dan kebenaran sehingga kita dipermuliakan di dalamnya, dan kita ini menjadi terbukti sebagai anak Tuhan, dan melalui kita nama Tuhan dipermuliakan, dan melalui kita juga orang lain boleh diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.